Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septi Wulandari dengan NIM 0507602222 akan mengerjakan tugas administrasi jaringan dengan soal sebagai berikut. Oke, di sini untuk soalnya kita disuruh untuk membuat Anda seorang administrator jaringan yang benar-benar merancang jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Dengan spesifikasi jaringan, departemen penjualan 50, departemen pemasaran 30, departemen teknologi informasi 10, server 5, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor. Dengan ketentuan kantor cabang total 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia 192.168.10/24. Untuk soal nomor 1, kita disuruh untuk membuat subnet mask, alamat jaringan tentang alamat IP dan juga alamat broadcast. Di sini saya sudah membuat sesuai divisi kebutuhan subnet mask dan juga keterangan IP yang bisa digunakan. Di sini network address, usable range, sama broadcastnya. Oke, untuk mengerjakan tabel 1 ini kita berpatokan pada ketentuan IP yang ada di sebelah sini. Kalau kita pakai yang /26 berarti usable-nya ada 62, total IP seluruhnya 64, tapi yang bisa digunakan 62. Kita udah buat seperti di sini. Untuk server kita bikin 5 kebutuhannya 5 perangkat. Kita bikin yang /28 usable 14 agar bisa dikembangkan untuk proyek selanjutnya. Dengan catatan, pastikan alokasi IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan masa depan. Di sini blok IP 192.168.10.184 sampai 10.191 sengaja tidak dialokasikan agar disimpan untuk cadangan masa depan, agar bisa menggunakan blok /27 secara valid. Oke, untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat tabel routing statis sederhana untuk router kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antara subnet. Cantumkan destination, network, subnet, next hop, atau interface yang digunakan. Untuk tabel routing statisnya, kantor pusat kita pakai 192.168.10.177, cabangnya pakai 10.182. Ini kita ambil dari yang kesediaan WAN-nya ini. Ini untuk menyambungkan antara kantor pusat dan juga kantor cabang. Lalu di sini tabel routing statis kantor pusat. Kantor pusatnya kita buat yang pertama status route ke kantor cabang dengan pakai yang 182 tadi. Nih. Kemudian destination network-nya 10.0 untuk departemen penjualan, 10.64 pemasaran, 10.128 untuk TI dan seterusnya. Ini juga berpacu pada tabel yang pertama nomor 1 kita buat ini tadi. Lalu tabel routing statis kantor cabangnya. Di sini destination-nya 10.0 penjualan, pemasaran, TI dan juga server. Untuk next hub atau interface-nya kita pakai 177. Soalnya kantor pusat tadi kan pakai yang 177. Jadi agar bisa terhubung ke kantor pusat dengan aksesnya sesuai dengan pengalamatan IP yang sudah kita tentukan tadi. Demikian penjelasan dari saya untuk pengerjaan tugas 1. Terima kasih sudah menonton.